Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Septiana Marianti dengan NIM 1820301088 dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk peduli dengan kesehatan mental. Nah, pasti di antara kalian pernah kan merasa cemas, stres, atau panik dengan sesuatu hal yang berlebihan. Ya, itu termasuk dari jenis-jenis gangguan mental loh. Berarti gila dong? Salah, gangguan mental itu bukan hanya gila. Sebenarnya, apa sih kesehatan mental atau yang biasa kita sebut dengan mental health itu? Dan kenapa kita harus aware terhadap kesehatan mental? Menurut WHO, kesehatan mental adalah ketahanan emosional dan spiritual yang memungkinkan kita untuk menikmati hidup dan bertahan dari rasa sakit, penderitaan, dan kekecewaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang berhubungan dengan penyesuaian diri ketika menemui masalah. Kondisi kesehatan mental yang baik menandakan bahwa batin seseorang sedang merasakan ketentraman dan ketenangan. Kesehatan mental dapat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari loh. Tidak hanya hubungan seseorang dengan orang lain, tetapi juga masalah yang ada di diri sendiri seperti menurunnya produktivitas kerja. Kesehatan mental itu adalah kekuatan yang membuat kita menikmati hidup dan menerima kekecewaan. Nah, sebenarnya apa aja sih jenis-jenis kesehatan mental dan apa yang harus kita lakukan ketika sedang merasakannya? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 3 kondisi yang paling umum terjadi terkait kesehatan mental seseorang, yaitu yang pertama ialah stres. Kondisi ini terjadi saat seseorang mendapatkan tekanan yang sangat berat, baik emosi maupun mentalnya. Seseorang yang memiliki gejala ini cenderung menyikapi dengan hal yang berbeda-beda, misalnya sering gelisah, rendah diri, menenangkan diri, sering merasa pusing dan lemas, pesimis, dan memiliki pandangan negatif terhadap sesuatu hal. Yang kedua ialah gangguan kecemasan. Bagi seseorang yang memiliki kondisi psikologis yang tidak stabil, ia cenderung akan mengalami rasa cemas yang berlebihan dan sulit untuk dikendalikan, sehingga akan berdampak buruk pada kesehatan sehari-harinya. Berikutnya adalah depresi. Ini adalah puncak seseorang ketika sudah tidak ada lagi tujuan atau arah dalam hidupnya. Berbeda dengan stres, karena di kondisi ini dia akan merasa terus-menerus mengalami kesedihan dan suasana hati yang tidak menentu. Seseorang yang mengalami depresi berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, kehilangan rasa percaya diri, cenderung akan berpikiran untuk menyakiti diri sendiri. Adapun anggapan salah tentang kesehatan mental. Yang pertama, anggapan bahwa kesehatan mental berarti punya gangguan mental dan yang berarti gila. Masyarakat menganggap hal ini kemungkinan dikarenakan gangguan mental yang berarti membahayakan. Padahal gak semua yang memiliki gangguan mental tidak bisa mengontrol dirinya sendiri atau akan menyakiti orang lain. Yang kedua, memandang masalah kesehatan mental merupakan hal yang tidak penting dan menganggapnya sebagai kesalahan diri sendiri. Selanjutnya, yang ketiga dianggap sebagai kelemahan sehingga malu untuk meminta bantuan pada orang lain, khususnya pada pria, karena adanya anggapan pria merupakan sosok yang kuat dan tidak cengeng, biasa dikenal dengan toxic masculinity.
Pandangan-pandangan seperti itu membuat orang-orang enggan untuk terbuka akan kesehatan mental. Orang-orang jadi malu mengakui permasalahan kesehatan mental yang mereka miliki, malu untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Bahkan untuk mempelajari apa itu kesehatan mental, rasanya kayak nggak banget, kayak apa sih, aku sehat kok, aku nggak kenapa-kenapa. Padahal siapa yang tahu? Contohnya seperti di sekolah, di kantor, atau di universitas. Pernah nggak sih kita menemui orang yang izin karena merasakan adanya gangguan pada kesehatan mental? Jarang kan? Atau nggak pernah dengar? Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus terbuka tentang kesehatan mental kita dengan cara jangan malu untuk pergi ke psikolog atau psikiater, karena dengan kita pergi ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater, kita bisa tahu diagnosa apa nih yang ada di diri kita. Ingat, jangan sampai self-diagnose ya. Satu lagi, jika di sekitar lingkungan kita ada seseorang yang mengalami gangguan pada kesehatan mental, jangan sampai kita memberikan tanggapan-tanggapan negatif. Seharusnya yang kita lakukan adalah memberikan support positif. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.